Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Braya akan membahas sebuah alur cerita film terbaru dan masih hangat berjudul Mission Cross. Bercerita tentang seorang suami yang dianggap culun dan tidak bisa melakukan apapun, tapi siapa sangka dia adalah orang brutal di masa lalu. Oke, tidak usah berlama-lama, bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang suami bernama Gangmu yang saat itu sedang bersih-bersih di rumah. Diberitahu kalau Gangmu ini merupakan sosok suami pendiam, culun, dan tidak suka dengan hal-hal kekerasan. Sehari-harinya, Gangmu selalu membersihkan rumah, masak nasi, menjemur pakaian, dan banyak lagi pekerjaan rumah yang ia kerjakan. Sementara untuk istri Gangmu yang bernama Misun sangat berbanding terbalik. Ia merupakan seorang detektif cerdas yang bekerja di divisi kriminal. Misun juga sangat ahli bela diri dan menembak, bahkan Misun sampai dinobatkan sebagai penembak nomor 2 terbaik se-Asia. Keesokan harinya terlihat Misun yang sedang memimpin rapat. Di sini mereka sedang membahas seorang bandar barang haram yang selalu mengedarkan barangnya di wilayah ini. Kebetulan sekali Misun telah berhasil melacak markas si bandar hingga hari ini juga Misun dan timnya akan melakukan penggerebekan. Sebelum berangkat, terlebih dahulu Misun mengatur strategi agar bisa menangkap si bandar dengan cara mudah. Tim Misun beranggotakan 4 orang yang mana Misun akan menjadi pemimpinnya dan 3 orang rekan laki-laki menjadi anak buah Misun. Dirasa semua strateginya sudah matang, Misun dan timnya segera berangkat menuju TKP. 왜 하필 악어입니까? 사자도 있다며. 저한테 연락해서 최대한 빨리 오라 해. Sesampainya di sana, Misun langsung memakai alat strum di tangannya hingga inilah yang terjadi. Tanpa kesulitan, Misun berhasil meratakan para anak buah si bandar dan ia segera menemui si bandar yang sedang bersantai di ruangannya. Di sini si bandar bertanya apakah Misun mempunyai bukti yang kuat untuk menangkap dirinya. Awalnya Misun hanya ngak-ngok karena dirinya belum mempunyai bukti fisik. Tapi untungnya anak buah Misun berhasil menemukan bukti fisik di mobil si bandar yang terdapat 1 tas barang haram. Alhasil si bandar pun tidak bisa berkutik dan langsung ditangkap oleh kelompok Misun. 나도. Malam harinya memperlihatkan Misun dan ketiga anak buahnya yang sedang berada di rumah Misun. Rupanya mereka berempat sedang merayakan pesta kecil-kecilan atas keberhasilan misinya tadi siang. Di tengah-tengah pesta, salah satu anak buah Misun yang bernama Riko meminta Gangmu, suami Misun, agar merefleksi tubuhnya dengan bekam. Hingga tanpa keberatan, Gangmu pun segera melakukan perintah Riko. Di sini, Gangmu sempat menitipkan Misun kepada Riko agar Riko mau menjaga selalu Misun istrinya. Namun Riko menjawab jika merekalah yang selalu dijaga oleh Misun sebab Misun lebih hebat daripada mereka bertiga. Adegan berpindah kepada seorang wanita yang kita sebut saja si cantik sedang menyimpan sebuah flash disk di salah satu brankas. Setelah menyimpan flash disk itu, tiba-tiba si cantik dikejar oleh beberapa orang. Pada akhirnya si cantik berhasil dipojokkan lalu orang-orang itu meminta flash disk yang tadi disimpannya. Ternyata di dalam flash disk tersebut berisi file rekening milik jenderal korup dan orang-orang ini adalah suruhan si jenderal. Di suatu kesempatan, si cantik mencoba kabur dari sana, namun sayang orang-orang itu berhasil menembaknya hingga membuat si cantik terjatuh ke bawah. Pagi harinya terlihat Misun dan timnya yang sedang mengolah TKP atas penembakan si cantik semalam. Tapi beruntung si cantik masih hidup dan sekarang berada di rumah sakit. Di sini Misun sangat yakin kalau orang-orang yang menyerang si cantik adalah orang profesional sebab tidak ada satupun jejak atau bukti yang mereka tinggalkan.
Kemudian Misun memerintahkan satu anak buahnya agar memberitahu media kalau si cantik korban penembakan semalam telah tewas, yang padahal kita tahu kalau si cantik berhasil selamat. Hal itu Misun lakukan agar orang-orang semalam tidak memburu lagi si cantik. 방탄복? 네. 아니 서울 한복판에 총기 사고라니. Di sisi lain memperlihatkan Gangmu suami Misun yang sedang berbelanja buah. Tak sengaja ia melihat satu wanita yang sedang dikejar-kejar oleh sekelompok orang. Gangmu pun hanya terdiam sambil menatap tajam kepada si wanita tersebut. Setelah kejar-kejaran cukup lama, si wanita itu pun berhasil terpojokan di sebuah gang. Hingga ketika si wanita akan ditangkap, tiba-tiba ternyata itu adalah Gangmu yang dengan mudahnya Gangmu dapat meratakan orang-orang tersebut. Siapakah Gangmu sebenarnya? Pasukan khusus, anggota PP atau petugas Agustusan? Kita akan tahu nanti. Kemudian Gangmu mengajak wanita itu mengobrol yang diketahui dia bernama Julia Juju. Ternyata Julia ini adalah sahabat Gangmu di masa lalu. Gangmu bertanya apakah Julia masih bertugas dan siapakah orang-orang tadi. Julia menjawab jika dirinya sudah lama pensiun sama seperti Gangmu. Terungkap fakta kalau Gangmu yang selama ini dikenal culun dan penurut adalah mantan agen terbaik di masa lalu. Gangmu pernah satu tim dengan Julia saat dirinya memberantas teroris yang masuk ke negara mereka. Namun sampai sekarang Gangmu memilih untuk merahasiakan semuanya termasuk kepada sang istri. 어떻게 이렇게 보네? Di sini Julia bercerita kalau orang-orang tadi adalah orang yang menculik suami Julia. Diberitahu kalau suami Julia sampai sekarang masih aktif menjadi agen khusus dan suami Julia juga merupakan sahabat Gangmu. Namun sudah 1 minggu ini suami Julia telah diculik oleh musuhnya di masa lalu. Sebagai sahabat, Gangmu menawarkan diri untuk bersama-sama mencari suami Julia, namun Julia hanya berterima kasih lalu pergi dari sana. 안 돼, 선배는. 야 희주야. 그냥 못 들은 걸로 해줘요. Dari kejauhan, rupanya sedari tadi 2 anak buah Misun sedang mengawasi Gangmu dan mereka malah menyangka kalau Gangmu telah berselingkuh. Dengan cepat, kedua anak buah Misun kembali ke kantor lalu menceritakan semuanya kepada Riko. Di sini Riko tidak percaya karena bagaimana mungkin pria seculun Gangmu sampai melakukan perselingkuhan. Namun kedua anak buah Misun bersumpah kalau mereka melihat dengan mata kepalanya sendiri. 뭔 방면에 뭔 전문가? Di waktu yang sama, ternyata Misun mendengar semua obrolan tersebut dan ia pun segera menginterogasi para anak buahnya. Di sini Misun masih tidak percaya sebelum dirinya melihat secara langsung. Beberapa jam kemudian Misun sampai di rumah dan ia masih memikirkan apakah benar suaminya itu telah berselingkuh. Namun akhirnya Misun lebih memilih diam dan tidak menanyakan tentang hal apapun kepada Gangmu. Saat terlelap tidur, tiba-tiba Gangmu terbangun lalu melamun di ruangan tamu. Ternyata ia mengingat kembali kenangan saat masih menjadi agen khusus. Kala itu Gangmu ditugaskan untuk menyergap teroris yang masuk ke Korea menggunakan kapal laut. Gangmu satu tim dengan suami Julia, sementara Julia bertugas mengarahkan mereka dari jarak jauh. Dengan cukup mudah, Gangmu dan tim berhasil meratakan para teroris tersebut. Adegan kembali ke saat ini yang mana terlihat Gangmu sedang bertemu dengan Julia di sebuah mall. Ternyata sekarang Julia ingin menerima tawaran dari Gangmu yang kemarin sempat menawarinya bantuan dalam mencari suami Julia. Hingga pada akhirnya Julia pun mengajak Gangmu ke rumahnya untuk mengobrol lebih lanjut. Namun di waktu yang sama ternyata kejadian itu dilihat oleh 2 anak buah Misun, bahkan sekarang mereka memfoto Gangmu serta Julia. Lalu mereka mengirimkan foto tersebut kepada Riko yang sedang bersama Misun. Melihat foto itu, Misun pun hanya bisa melotot sebab dirinya sangat tidak menyangka kalau Gangmu suaminya yang culun telah berselingkuh. Di sisi lain terlihat Gangmu yang baru sampai di rumah Julia. Gangmu bertanya dengan siapakah suaminya bermasalah sampai-sampai orang sehebat dia bisa diculik.
Julia menjawab kalau yang ia tahu suaminya sedang menguak kembali kasus korupsi Jenderal Park yang pernah dilakukan pada tahun 2013 sampai 2015. Sehingga Julia berasumsi kalau dalang dari penculikan suaminya adalah Jenderal Park. 누가 놓고 간 것 같은데. Di waktu yang sama, Julia mendapat kabar dari informannya kalau ia telah mengetahui markas Jenderal Park sekaligus tempat suaminya diculik. Namun si informan tidak bisa memberitahu lokasi itu lewat ponsel atau email sehingga mereka memutuskan untuk bertemu di salah satu hotel. Malam harinya adegan kembali kepada Mi-sun yang baru sampai di rumah. Sebenarnya ia sudah tidak kuat dan ingin menanyakan tentang perselingkuhan Gangmu. Namun Mi-sun lebih memilih tetap diam sebab Mi-sun telah mempunyai rencana untuk menjebak Gangmu. Tak berselang lama, Gangmu mendatangi Mi-sun lalu meminta izin untuk memakai mobil pada besok pagi. Hal tersebut tentu membuat Mi-sun semakin curiga karena tidak biasanya Gangmu memakai mobil. Keesokan harinya, Mi-sun diantar oleh Riko untuk mengikuti kemanapun perginya Gangmu. Setelah terus diikuti, ternyata Gangmu menjemput Julia lalu pergi ke hotel tengah kota untuk bertemu dengan informan Julia. Sesampainya di sana, Gangmu dan Julia langsung memasuki kamar si informan untuk mendapat informasi di mana markas Jenderal Park. Mi-sun yang melihat suaminya masuk kamar dengan wanita lain, ia pun sempat naik darah dan hendak mendobrak pintu kamar tersebut. Namun Riko melarang hingga berhasil menenangkan Mi-sun. Riko mengajak Mi-sun agar sebaiknya menunggu di luar hotel sambil memikirkan cara yang elegan untuk menjebak Gangmu. Saat mereka berdua menunggu di luar, tiba-tiba Mi-sun mendapat panggilan yang mengabarkan kalau si cantik korban penembakan sebelumnya baru sadarkan diri. Dengan cepat, Mi-sun mengajak Riko untuk menginterogasi si cantik saja daripada menunggu Gangmu yang mereka kira sedang berselingkuh. Di sisi lain, kini Gangmu dan Julia sedang mengobrol dengan informannya. Sebelum memberitahu lokasi markas Jenderal Park, si informan menceritakan dulu masalah yang sebenarnya. Saat itu, Jenderal Park pernah korupsi sebanyak 3,5 juta won. Semua uangnya disimpan di dalam rekening dan sandi rekening itu berada di dalam flashdisk. Belum lama ini, suami Julia dan rekannya yang ternyata adalah si cantik berhasil merebut flashdisk tersebut. Oleh sebab itulah suami Julia sampai diculik dan si cantik diberondong peluru karena Jenderal Park ingin mendapatkan kembali flashdisknya. Namun sampai sekarang mereka belum bisa mendapatkan flashdisk tersebut yang entah disimpan di mana. Kemudian si informan memberitahu kalau markas Jenderal Park berada di kantor pusat kesehatan mental militer. Setelah mengetahui lokasi itu, Julia beserta Gangmu berterima kasih dan mereka pun akan pergi ke sana pada besok malam. 그래서 Adegan berpindah kepada Mi-sun yang sekarang sedang menginterogasi si cantik. Di sini Mi-sun bertanya siapakah orang-orang yang mengejarnya dan kenapa ia sampai diberondong peluru. Si cantik menjawab kalau orang-orang tersebut adalah anak buah Jenderal Park yang mencoba merebut flashdisk darinya. Di dalam flashdisk itu berisi sandi rekening hasil korupsi Jenderal Park, namun mereka tidak tahu jika flashdisk yang si cantik bawa hanyalah pengalihan. Flashdisk yang sebenarnya disimpan di rumah rekannya yang beralamat di Changcheongdong nomor 19-5. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Mi-sun berterima kasih lalu pergi dari sana. Singkat cerita, Gangmu dan Julia sedang menyiapkan persenjataan untuk masuk ke dalam markas Jenderal Park. Di sini, Gangmu meminta Julia agar mengawasinya saja dari jarak jauh, sedangkan dirinya yang akan masuk ke dalam dengan menyamar menjadi tukang sedot WC. Dirasa semua persiapan sudah cukup, Gangmu pergi dengan membawa mobil tersebut. Sesampainya di sana, dengan mudahnya Gangmu mengelabui para penjaga sampai ia diizinkan untuk masuk. Sementara itu, Julia terus saja mengawasi Gangmu dari jarak jauh. Kemudian Gangmu menyamar menjadi pasien yang mentalnya terganggu karena kita tahu kalau markas Jenderal Park berada di kantor pusat kesehatan mental militer. Gangmu bertingkah laku seperti orang gila sehingga membuatnya dibawa masuk ke dalam oleh para penjaga. Ketika sudah di dalam, Gangmu langsung melumpuhkan penjaga itu lalu memakai seragamnya. Kini Gangmu telah menyamar menjadi penjaga hingga ia mendapatkan akses yang lebih mudah untuk masuk ke ruangan suami Julia di Sandra.
Di balik itu terlihat suami Julia yang sedang disiksa habis-habisan karena sampai sekarang ia tidak memberitahu di mana flash disknya disimpan. Ketika akan disetrum, beruntung aki alat penyetrumnya habis sehingga si penjaga meminta rekannya untuk mengambil dulu aki cadangan. Di waktu yang sama, tiba-tiba Gangmu datang dari belakang dan langsung menghabisi si penjaga. Kemudian dengan arahan dari Julia, Gangmu membawa suami Julia pergi lalu memasukkannya ke dalam ambulan. Gangmu yang masih memakai seragam penjaga dengan mudah ia pun diizinkan keluar sambil membawa mobil ambulan. Misi pun dianggap berhasil dan sekarang Gangmu akan langsung membawa suami Julia ke dokter yang telah Julia siapkan. Di sisi lain memperlihatkan Jenderal Park yang sekarang sedang panik sebab baru saja ia mendengar kabar kalau suami Julia yang ternyata bernama Kim telah berhasil kabur. Di sini Jenderal Park segera menghubungi tangan kanannya lalu meminta si tangan kanan untuk segera menangkap kembali Kim. Si tangan kanan pun hanya mengiyahkan saja perintah dari Jenderal Park. Ternyata tangan kanan Jenderal Park ini adalah si informan Julia yang sebelumnya melakukan pertemuan di hotel. Kemudian si informan mendatangi suatu tempat untuk bertemu dengan seseorang. Tak berselang lama datanglah iring-iringan mobil ke tempat itu yang dikawal ketat oleh para penjaganya. Lalu turunlah seorang wanita yang terlihat seperti bos besar, bahkan si informan pun memberi hormat kepada wanita itu. Ternyata wanita tersebut adalah Julia. Terungkap fakta kalau selama ini Julia adalah bos besar dari suatu organisasi yang beranggotakan mantan militer semua. Si informan sebenarnya adalah tangan kanan Julia dan mereka bekerja sama demi merebut uang korupsi milik Jenderal Park. Kemudian Julia masuk ke dalam lalu melakukan meeting menggunakan panggilan video dengan para jenderal yang lainnya. Ternyata Julia juga telah bekerja sama dengan para jenderal lain untuk merebut uang korupsi Jenderal Park yang akan dibagi rata. Namun sekarang uang tersebut belum bisa ditransfer sebab kata sandi rekeningnya masih berada di tangan Kim suami Julia. Tak lama Julia menampilkan video Jenderal Park yang sedang disiksa. Lalu dengan kejamnya Julia memerintahkan anak buahnya agar menghabisi Jenderal Park. Di sisi lain memperlihatkan Gangmu yang membawa Kim ke dokter suruhan Julia. Kemudian dokter itu langsung mengobati Kim dan meminta Gangmu agar menunggu sebentar. Di waktu yang sama rupanya ruangan dokter tersebut telah disadap oleh Julia sehingga Julia dapat melihat dan mendengar suara di sana dengan jelas. Tak lama Kim tersadar dan ia berterima kasih kepada Gangmu karena telah menyelamatkannya. Kim langsung saja meminta tolong kepada Gangmu agar mengamankan flash disk yang berisi sandi rekening milik Jenderal Park. Flash disk itu Kim sembunyikan di gagang pintu rumah Kim yang beralamat di Changcheongdong nomor 19-5. Mendengar hal tersebut, Gangmu pun akan segera mengambil flash disk itu sekarang juga. Namun sebelum pergi, Gangmu memberikan ponsel kepada Kim lalu memintanya agar cepat menghubunginya jika terjadi sesuatu. Di sisi lain, Julia yang mendengar dan melihat tentang di mana flash disknya disimpan, ia pun langsung menugaskan si tangan kanan dan para anak buahnya untuk mengambil flash disk tersebut. Di waktu yang sama, rupanya Misun juga sedang dalam perjalanan menuju ke rumah nomor 19-5 untuk mengambil flash disk itu karena sebelumnya ia telah diberitahu oleh si cantik. Singkatnya, tangan kanan Julia sampai duluan ke rumah tersebut dan berhasil mengambil flash disknya. Julia yang mengetahui hal itu, ia pun segera memerintahkan anak buahnya yang lain agar menghabisi semua orang yang terlibat termasuk Gangmu dan Kim suaminya sendiri. Terlihat si dokter suruhan Julia yang langsung memasukkan racun ke dalam suntikan dan hendak menyuntikannya ke tubuh Kim. Untungnya feeling Kim sangat kuat hingga inilah yang terjadi. Setelah membuat si dokter pingsan, Kim segera menghubungi Gangmu lalu menanyakan untuk siapakah Gangmu bekerja. Gangmu bersumpah kalau ia tidak bekerja dengan siapapun melainkan hanya membantu Julia, istrinya Kim. Mendengar hal tersebut, Kim menjelaskan kalau sudah 5 tahun dirinya berpisah dengan Julia. Dan sekarang Julia telah menjadi orang jahat dan mempunyai organisasi kriminal. Belum selesai bercerita, si dokter pun kembali sadar dari pingsannya dan langsung menembak Kim.
Di waktu yang sama, mobil Gangmu juga harus ditabrak oleh mobil besar yang ternyata itu juga adalah ulah dari para anak buah Julia. Adegan berpindah kepada Misun yang baru saja sampai di rumah 19-5 lalu langsung berhadapan dengan tangan kanan Julia. Di tengah perduelan, Misun berhasil merebut flash disk itu lalu ia kabur ke ruangan belakang. Sambil beradu tembak, Misun menyalin dulu flash disk tersebut ke dalam ponselnya. Setelah berhasil menyalin, Misun menyimpan ponselnya di atas lemari brankas lalu ia pun menyerahkan diri kepada si tangan kanan. Pada akhirnya, Misun ditangkap dan dibawa ke markas Julia. Di sini, Julia terus saja menyiksa Misun sambil menanyakan di mana flash disknya sekarang. Namun Misun tetap tidak mau membuka mulut meskipun dirinya harus koit saat ini juga. Pada akhirnya, Julia menghubungi anak buahnya menggunakan video call lalu memperlihatkan Gangmu yang sedang terbaring lemah akibat kecelakaan sebelumnya. Julia berjanji akan menghabisi Gangmu jika Misun tak kunjung memberitahu di mana flash disk itu sekarang. Tak mau suaminya kenapa-napa, akhirnya Misun mengatakan kalau flash disk itu masih berada di rumah 19-5. Dengan cepat, Julia menghubungi si tangan kanan lalu memintanya agar kembali ke rumah tersebut untuk mencari flash disknya. Saat flash disk itu sudah berhasil ditemukan, Julia malah meminta anak buahnya yang lain untuk menghabisi Misun dan juga Gangmu yang masih berbaring lemah. Namun ketika Gangmu akan dihabisi, tiba-tiba ternyata sedari tadi Gangmu telah sadar dan mendengar semua obrolan Julia yang telah menculik Misun istrinya. Lalu dengan cepat Gangmu langsung pergi ke markas Julia untuk menyelamatkan Misun. 15 menit kemudian terlihat Misun yang akan dihabisi oleh anak buah Julia, namun tiba-tiba hanya butuh beberapa detik Gangmu dapat meratakan semua anak buah Julia yang ada di sana. Misun yang melihat suaminya sangat brutal, ia pun hanya bisa melongo karena setahu dirinya Gangmu adalah pria yang culun. Kemudian Gangmu membawa Misun pergi dari sana sebelum anak buah Julia yang lain berdatangan. Di tengah perjalanan, Misun meminta Gangmu agar menjelaskan siapakah dirinya sebenarnya. Akan tetapi Gangmu tidak ada waktu untuk menjelaskan itu semua karena sekarang anak buah Julia yang lain mulai mengejar mereka. Setelah kejar-kejaran cukup lama, Gangmu berhasil menyingkirkan semua anak buah Julia yang mengejar dengan menggunakan cara ini. Dirasa situasi telah aman, barulah Gangmu meminta maaf dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Gangmu juga menjelaskan kalau sebenarnya ia adalah mantan agen khusus yang bertugas membasmi teroris. Waktu dulu setelah pensiun, Gangmu memilih untuk merubah semua identitasnya agar semua orang tidak ada yang mengetahui siapa Gangmu sebenarnya. Hal tersebut sengaja Gangmu lakukan agar orang-orang yang ada di dekat Gangmu menjadi aman termasuk Misun sang istri. Mendengar itu semua, untungnya Misun mengerti lalu ia meminta kepada Gangmu agar tidak pernah membohonginya lagi. Bahkan sekarang Misun juga menjadi sangat bangga karena suaminya yang culun itu ternyata orang brutal di masa lalu. 1 jam kemudian, Gangmu dan Misun kembali ke rumah 19-5 untuk mengambil ponsel yang berisi salinan sandi dari rekening Jenderal Park. Misun langsung mengambil ponsel yang sebelumnya ia sembunyikan di atas lemari brankas. Akan tetapi ketika dibuka, sandi itu sudah tidak cocok karena Julia telah menggantinya. Pada akhirnya, Gangmu mengajak Misun agar mendatangi saja markas Julia untuk merebut uang itu termasuk menangkap Julia. Dengan cepat, mereka berdua pun langsung menyiapkan persenjataan lalu pergi menuju markas Julia.
Sesampainya di sana, dengan mode senyap, Misun dan Gangmu langsung masuk ke dalam sembari menghabisi satu persatu penjaga. Kemudian mereka berdua pergi ke ruangan kontrol untuk mematikan listrik di markas Julia. Julia sendiri ternyata sedang membagikan uang korup Jenderal Park dengan ditransfer kepada semua jenderal lain yang telah bekerja sama. Namun tiba-tiba listrik padam sehingga transfer itu menjadi gagal. Julia langsung saja meminta para anak buahnya untuk memeriksa ruang kontrol karena ia mempunyai firasat tidak enak. Bersamaan dengan itu, Misun menghubungi Julia menggunakan radio HT lalu mengatakan jika sebentar lagi ia akan menghabisi Julia. Mendengar hal tersebut, Julia tidak menyangka kalau Misun dan Gangmu masih selamat. Hingga dengan cepat ia pun mengerahkan semua anak buahnya agar menangkap Misun dan juga Gangmu. Tak lama, Gangmu dan Misun kembali beraksi dengan menghabisi puluhan anak buah Julia yang mencoba menghentikannya. Sambil dikawal beberapa anak buahnya yang tersisa, Julia dan si tangan kanan berusaha kabur dari sana sembari membawa satu kotak berisi rekening Jenderal Park. Julia pun dibuat terkejut ketika masuk ke sebuah lorong dan melihat puluhan anak buahnya telah pada koit. Tak lama terjadilah ledakan bom asap yang seketika para anak buah Julia yang tersisa lenyap karena ada yang menembak. Kemudian si tangan kanan menginjak jebakan bom yang telah Gangmu pasang hingga terjadilah ledakan. Saat Julia setengah sadar, ia pun dihampiri oleh dua orang yang berpakaian seperti anak buahnya. Dua orang itu membawa Julia pergi dari sana dengan menggunakan mobil. Di waktu yang sama, si tangan kanan baru tersadar dari pingsannya dan ia segera mengejar Julia. Di tengah perjalanan, ternyata dua orang yang membawa Julia adalah Gangmu dan Misun. Misun langsung menodongkan senjata kepada Julia, namun tiba-tiba si tangan kanan datang dan menabrakkan mobilnya. Kemudian terjadilah perduelan antara si tangan kanan dengan Gangmu sementara Misun berhadapan dengan Julia. Di tengah pertarungan, Julia berhasil kabur menggunakan mobil sembari membawa kopernya. Melihat hal tersebut, Misun langsung mengejar meskipun harus dengan berlari. Sementara Gangmu masih berhadapan dengan si tangan kanan yang sama-sama kuat. Namun pada akhirnya Gangmu dapat mengalahkan si tangan kanan lalu menyusul Misun yang sedang mengejar Julia. Di sini Julia sempat akan lolos karena ia menjalankan mobil dengan kecepatan penuh. Namun Misun yang tidak kehabisan ide, ia pun menembak gas yang berada di dekat mobil Julia hingga inilah yang terjadi. Kemudian Misun dan Gangmu menghampiri Julia yang sudah tidak berdaya. Akan tetapi mereka tidak menghabisi Julia melainkan hanya membawa kopernya saja. Hal tersebut sengaja mereka lakukan sebab di luar sudah banyak sekali polisi yang mengepung sehingga Julia dipastikan akan ditangkap lalu dihukum seberat-beratnya. Saat keluar dari markas Julia, terlihat Misun dan Gangmu yang disambut bagaikan pahlawan oleh para detektif polisi dan juga militer. Lalu mereka berdua menyerahkan koper itu kepada petinggi militer karena uang dari koper tersebut adalah milik negara. Riko yang merupakan anak buah Misun yang sebelumnya sempat menyepelekan Gangmu, ia pun sangat tidak menyangka kalau Gangmu adalah mantan agen khusus paling brutal. Mereka semua pun memberikan hormat kepada Misun dan Gangmu karena dianggap telah membantu negara. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.